Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari lokasi hotel di Yellow Hotel Manggarai, Jalan Minangkabau, nomor 9 ya. Silahkan untuk pemirsa Generasi Mecin yang mau makan di restoran, ada rooftopnya juga restorannya, atau staycation. Silahkan di follow juga Instagramnya @yellowmanggarai itu. Informasi lengkap ada di sana ya. Kita lanjut lagi ngomongin sepak bola Indonesia. Saya mau minta tanggapan sama Pak Efrizal. Terakhir tadi saya potong. Mau ngapain sih Pak maju jadi ketua umum PSSI? Pusing Pak. Kalau kalah namanya disorakin satu stadion, dibully di internet. Kalau berhasil juga bukan yang dipuji, pemainnya yang dipuji Pak. Mau ngapain Pak jadi ketua umum Pak? Memang begitu jadi pengurus itu Pak. Ketika kita berhasil, yang dihargai pemain sama pelatih. Ya. Pengurus nggak dihargai. Untuk kemarin kita juara AFF U16 itu ya. Yang disambut itu cuman ini U22 Indra Safri diundang ke istana. Pengurus juga U16 tuh yang dianggap prestasinya olahraganya. Mending dikasih jatah main iklan sosis nggak juga pengurus Pak. Gitu ya. Jadi mau ngapain jadi ketua umum Pak? Ini menyalurkan hobi sebetulnya. Menyalurkan hobi kita supaya sepak bola kita ini baik. Oke. Saya sampaikan ke Pak Edi waktu itu. Saya bukan kurang kerjaan Pak Edi, tapi saya ingin tenaga saya ini, sumbangsi saya ini. Makanya saya pengen fokus kepada usia muda. Bukan berarti di senior yang sangat utamanya nggak penting. Tapi harus ada kesenambungan, saya sampaikan Pak David tadi. Nggak boleh berhenti kesenambungan ini. Dari muda ini tersaring. Nanti dapatlah kita 20-an pemain di level nasional senior. Dari mana lahir? Kan dari bawah lahirnya. Ujung-ujung di atas, ya instan. Kalau mau ujung dari atas, instan naturalisasi. Saya malah inginnya dari muda ini naik, bukan naturalisasi. Makanya saya termasuk yang keras evaluasi Simon. Ya, saya termasuk pengurus PSSI yang keras mengevaluasi Simon. Simon ini harus ya, sebelah kita kemarin saya termasuk keras evaluasi, tapi kata ketua umum waktu udah pendek. Waktu pendek kita harus main di tanggal 10 ini harus main di Uni Emirat Arab. Kita untuk mengadakan pelatih, mengganti pelatih itu untuk Rapolnya nggak seperti sederhana yang kita harapkan, seperti kasusnya ini lagi ganti kayak Arabi Bima Sakti lagi, Luis Milla Bima Sakti. Tapi Spanyol H-1 Piala Dunia bisa Pak? Makanya saya pengen datang. Saya pengen datang nanti menonton di mana? Di Uni Emirat Arab. Saya lihat nanti mana kata evaluasi. Setelah itu kita main lagi di Vietnam. Harusnya kalau mau evaluasi setelah Vietnam. 10-15 tahu saya. Tandang ya kita Pak ya? Tandang 10. Tuan rumah kita dengan Vietnam tanggal 15. Oh 15 kita kandang ya? Kalau kita ibaratnya kita evaluasi ini pendek nih. Apa diganti sangat pendek waktunya. Mudah-mudahan yang agak panjang kita coba evaluasi. Kan pengurus seperti yang sampaikan tadi nggak bisa Efrizal memutuskan sendiri, nggak bisa. Ya kita kolegial sendiri. Saya mengusulkan termasuk dari awal saya mengusulkan supaya Simon diganti. Waktu kalah dengan Thailand saya minta diganti. Tapi usul saya sih diganti Pak. Kenapa? Usul saya ganti aja Pak. Kalau saya termasuk yang keras. Kalau gitu evaluasi saya mudah-mudahan ganti Pak. Tapi kan saya kan nggak bisa sendiri Pak. Ya oke. Pak Efrizal siapa aja kalau boleh tahu Pak? Memutuskan tuh siapa aja Pak? Exco Pak. Mereka tahu nih. Pasti organisasi itu Exco Pak. Jadi Sekjen aja ketika memutuskan nggak bisa ikut, nggak boleh ikut memutuskan. Suara Exco sejauh ini gimana Pak? Ya PLT ketua umum kita masih coba evaluasi. Berarti setelah 15 Oktober kita akan lihat nasibnya udah pincang kan Pak? Iya benar juga sih. Oke, dari Pak Rudi mau menanggapi Pak Rudi? Saya apresiasi tentang apa yang dilakukan PSSI, tapi sama dengan kita belum puas. Termasuk saya juga belum puas kok. PSSI harus evaluasi keras termasuk kapasitas pelatihnya, tapi juga kita mengerti juga tidak bisa instan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus ditelisik secara lebih detail. Kenapa sih daya juang pemain sekarang ini tidak seperti dulu gitu ya? Itu juga menjadi kajian dari PSSI. Apakah mungkin kalau pendekatan sekarang ini Mas, kalau menurut saya sepak bola terlalu dikelola dengan pendekatan industri gitu. Jadi orientasinya hanya materi kalau menurut saya. Jadi pemain itu tidak menjadi seksi, diangkat, ditarik ke tim. Diwongke istilahnya. Ya. PSSI harus membuat suatu penciptaan environment baru supaya para pemain itu siapapun dia itu ada kebanggaan besar.
bisa masuk di timnas. Mungkin zaman Pak David zaman dulu kan suatu luar biasa. Itu yang besar. Bukan hanya pemain hanya orientasinya masalah uang. Kalau di uang di klub lah gitu ya. Itu menurut saya harapan saya. Jadi satu lagi saya mungkin sampaikan ke Pak Rizal, Pak. Saya agak memberikan agak keberatan kalau pemain diterima presiden dari Mantara lalu jatuh, belum tentu. Pemain junior. Junior, oke, belum tentu. Sorry nih, saya agak keluar dari jalur. Pemain bulu tangkis diterima presiden jalan terus. Di senior ya Pak. Senior, junior dianggap presiden oke terus jalannya. Jadi tidak ada indikasi ke arah itu. Jadi artinya memang harus ada evaluasi menyeluruh gitu ya. Mungkin tentang pengelolaan dan pembinaan yang berkelanjutan. Karena ini mau jadi masukan juga soal regenerasi, mungkin dari Pak David sebagai mantan pemain tahu. Dulu kita banyak nama di level junior yang menjanjikan seperti Samsir Alam mungkin salah satunya. Terus ada siapa? Egy masih 19 tahun. Egy Melgiansyah dulu yang juga sangat menjanjikan ketika membawa timnas junior juara, tapi setelah masuk level senior justru sempat tersingkir dengan nama-nama ini. Timnas SEGIM ya. Iya betul. Dari Pak David soal regenerasi pemain tuh kenapa ketika masuk level senior? Apa karena soal nutrisi atau gaya hidup atau apa sebenarnya? Menurut saya pertama cara penyaringan menjadi pemain nasional itu terlalu mudah sekarang. Baru main terlalu mudah? Iya terlalu mudah. Baru main di kompetisi 1-2 kali main bagus panggil. Jadi tidak melalui seleksi yang baik. Jadi akhirnya gampang. Akhirnya juga gampang dipanggil, gampang nguap gitu. Kalau kita dulu melalui seleksi itu junior aja setengah mati kita. Main di timnya sendiri setengah mati, apalagi mau seleksi nasional. Ketat sekali dan pelatih nggak ada. Oh ini kawan saya atau apa, nggak ada. Memang berdasarkan prestasi. Dan menurut saya mau jadi pemain bagus bukan karena teknik bagus saja, mental yang baik dari sejak dini itu mesti dibangun. Rasa nasionalisme yang tinggi, apalagi pakai Garuda udah dulu nggak baru-baru mikirin uang. Udah pakai kostum Garuda udah setengah mati senangnya. Mau mati dari sisi seleksinya agak kurang selektif berarti. Menurut saya. Jadi terlalu gampang jadi pemain nasional. Karena memang tidak menghasilkan dari kompetisi yang bagus. Jenjang dari klub ke bon ke nasional tuh nggak ada. Seperti itu ya. Saringannya kurang menurut saya. Nah, ini harus diperbaiki menurut saya. Saya pengen sedikit saya bahas bawah. Boleh, abis ini Pak kita tahan dulu, kita masuk segmen terakhir. Masih ada satu segmen lagi. Abis ini tanggapan dari Pak Efrizal menanggapi dari Pak David. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.